Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Medianto, spesialis paru, konsultan onkologi torak. Ya, pada kesempatan siang hari ini kita akan memberikan sedikit materi mengenai dekompresi jarum halus. Ini suatu tindakan yang dilakukan di bagian paru. Biasanya dilakukan pada kondisi-kondisi gawat darurat. Biasanya dilakukan pada pasien-pasien dengan pneumotorak, terutama pada tension pneumotorak. Ini kita lakukan tujuannya untuk melakukan dekompresi. Biasanya akibat daripada pneumotorak tadi, kita lakukan dekompresi jarum biasanya. Ini merupakan suatu pertolongan yang pertama yang bisa dilakukan oleh tenaga medis, terutama di bidang kegawat daruratan bagian paru. Ini kita lakukan untuk menyelamatkan nyawa pasien. Ini perlu dilakukan dan harus bisa dilakukan oleh seorang dokter umum. Biasanya ini bisa dilakukan di tempat-tempat yang dalam kegawat daruratan, biasanya di IGD rumah sakit ini bisa dilakukan, dan ini dilakukan pada kondisi-kondisi gawat darurat. Mungkin itu sebagai penyampaian yang pertama yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan dengan teknis atau cara melakukan dekompresi jarum tersebut. Kita lanjut dengan perkenalan alat untuk melakukan tindakan dekompresi jarum halus. Pertama kita persiapkan alat. Yang pertama tentu kita mempersiapkan pertama masker, ya, mungkin menggunakan gaun pelindung. Kemudian kita gunakan handscoon yang steril. Kemudian kita siapkan adanya betadine untuk desinfektan. Kemudian untuk anestesi lidokain kita gunakan. Kemudian speed 10 cc atau 5 cc bisa. Kemudian aboket nomor 14 biasanya. Kemudian kasa steril. Itu yang persiapan alat yang sebelum kita melakukan tindakan dekompresi. Ya, kita lanjut untuk melakukan tindakan dekompresi ini ke pasien. Nah, tentu pasien sebaiknya posisi itu terlentang kalau pasien memang memungkinkan, atau posisi pasien bisa setengah duduk kita lakukan. Nah, kalau dia terlentang tentu kita mencari lakukan pertama itu mungkin sebelum melakukan kita lakukan fisik diagnostik. Kita memastikan ya bagian mana, apakah paru kiri atau yang paru sebelah kanan. Ini kita lakukan fisik diagnostik. Ya, harus pastikan. Kalau tanpa itu kita nggak bisa. Mungkin ditunjang dengan adanya pemeriksaan radiologi. Ya, kalau masih bisa. Kalau saat itu memang emergensi, kita langsung saja. Kita yakin ini adalah posisinya yang terkena itu, misalkan di paru di sebelah kanan, kita lakukan. Kita akan menjumpai kelainan. Biasanya kalau kita lihat pada inspeksi, ya, itu biasanya dinding dada yang sakitnya itu akan terlihat cembung. Ya, kemudian kita lakukan perkusi, biasanya akan didapatkan hipersonor kalau dia pneumotorak. Kemudian kita lakukan auskultasi, biasanya akan melemah. Nah, ini kita sudah mengidentifikasi di mana yang kita harus lakukan. Kita pastikan lokasi pasien yang akan kita lakukan tindakan nanti. Sekarang kita lanjutkan dengan tindakan yang akan kita lakukan untuk melakukan dekompresi. Tadi kita sudah tentukan bahwasanya kelainan memang ada di hemitoraks sebelah kanan. Nah, kemudian kita lakukan mengidentifikasi di mana yang harus kita lakukan. Biasanya kita melakukan kalau dekompresi pada kasus pneumotorak, kita biasa melakukan di linea mid clavicularis, ya, di RIC 2 biasanya di lokasi. Ini kita identifikasi di interkostalisnya 2. Nah, setelah itu sudah kita menentukan lokasi yang akan kita lakukan dekompresi, kita lakukan dengan aseptik dengan menggunakan cairan betadine. Kita lakukan aseptik dengan iodin povidone, dia dengan kita melakukan antiseptik. Ya, kita putar ke kiri arah keluar, ya, betadinnya, ya.
kita lakukan, ya. Kemudian kita ambil, ya, lidokain, spade yang sudah diisi dengan lidokain, 1 ampul cukup, ya. Kemudian kita lakukan infiltrasi, ya, ke daerah tadi yang sudah kita tentukan, yaitu di linea mid clavicularis RIC2, ya. Kita lakukan, ya, biasanya kita infiltrasi lidokain, ya, kita lakukan subkutan, ya. Kemudian kita infiltrasi, lakukan, ya, menyebar, ya, ya, lalu kita aspirasi, ya. Kita akan merasakan jika dia pneumotorak akan kita tarik aspirasi itu ringan, gas, ya. Udah selesai, kemudian kita cabut. Setelah kita cabut, speednya kita ambil, pocket 14 kita siapkan. Nah, ambil pocket 14, kemudian kita arahkan ke tempat yang kita infiltrasi tadi di linea mid clavicularis RIC2. Kita lakukan penusukan sejajar tegak lurus, ya, 90 derajat. Kita tekan menembus intercostalis. Nah, biasanya kita lepas jarumnya. Nah, baru kita akan melihat udara akan keluar, ya. Biasanya kalau untuk lebih aman kita akan menyambungkan menggunakan transfusi set ke botol yang sudah terisi cairan, biasanya disebut dengan WSD, ya, mini WSD. Kita bisa sambungkan itu sambil kita observasi pasiennya. Ini udah terpasang, udara akan keluar, ya. Pasien kita nilai setelah terpasang, ya, kita akan menilai kondisi pasien, ya. Udara akan keluar, akan kelihatan, ya. Nah, itu kita menilai follow up pasiennya gimana, sambil persiapan kalau memang kita bisa lanjutkan, bisa di sini kita lakukan, kalau tidak kita bisa merujuk untuk tindakan selanjutnya, tentu dengan kondisi pasien tentu dalam keadaan stabil jika kita ingin merujuk. Untuk follow up selanjutnya, setelah kita melakukan tindakan dekompresi jarum halus ini, kita pastikan status daripada airway, breathing, dan kardiovaskuler itu baik. Ya, kita nilai pasien stabil. Pemeriksaan yang dilakukan adalah menghitung denyut nadi, tensi, ya, tekanan darah pasien kita ukur setelah kita melakukan ini. Kalau kondisinya stabil, ya, bagaimana saturasinya sudah bagus, kita lakukan persiapan. Biasanya kalau kita memang kita lanjut dengan lakukan tindakan dengan pemasangan WSD atau drainase, ya. Kemudian kita follow up, ya. Mungkin setelah kita bisa melakukan tindakan WSD, kita lakukan, ya. Tentu kita akan memaksimalkan untuk si pasien untuk bisa kembali normal parunya. Ya, perlu untuk kita ketahui bahwasannya apakah ada kontraindikasi untuk melakukan needle aspirasi ini atau needle kompresi. Ya, untuk kontraindikasi absolut itu tidak ada. Ya, kontraindikasi absolut tidak ada. Kemudian tindakan pneumotorak adalah kondisi yang mengancam jiwa, itu tentu kita mengutamakan menyelamatkan jiwa, ya, daripada kita memikirkan suatu kontraindikasinya. Ya, tujuan kita untuk menyelamatkan pasien. Kemudian bagaimana? Apakah ini mempunyai komplikasi? Komplikasi ada, biasanya ada. Biasanya yang paling sering itu adalah nyeri, kemudian mungkin ada lecet di tempat yang kita lakukan tindakan tadi, kemudian adanya pendarahan, ya, tapi ini jarang, ya. Biasanya apakah ada komplikasi lain, misalkan adanya hematoma yang lokal, kemudian adanya pneumotorak yang tidak teratasi. Nah, ini komplikasinya. Demikianlah pembelajaran kita pada siang hari ini mengenai tindakan dekompresi jarum halus
yang biasanya kita lakukan pada kasus kegawat daruratan paru, yaitu pada kasus tension pneumotorak. Nah, tadi saya sudah menjelaskan apa saja persiapan alat, kita sampaikan, kemudian bagaimana melaksanakan tindakan tersebut kita sudah lakukan, kemudian bagaimana kita memfollow up setelah kita melakukan tindakan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini kita mendapat manfaat. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.